猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Tidak butuh banyak waktu bagi Xiaoyan untuk membunuhnya dengan lancar. Dan kemudian Xiaoyan pergi ke urutan ke-9 dan ke-10. Yang mengejutkan Xiaoyan, tidak ada keberadaan yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa bukan karena makhluk ini tidak kuat, mereka tidak dikalahkan oleh Xiaoyan sepenuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan waktu telah menentukan nasib mereka. Setelah mengumpulkan Nektar ke-10, Xiaoyan melihat ke puncak gunung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk duduk bersila. Lagi pula, jika dia tidak beruntung dan keberadaan kuno yang kuat muncul, itu akan menjadi pertempuran sulit lainnya. Sayang sekali tidak ada senior kuno ini yang memiliki cincin. Mungkinkah tidak ada cincin di dunia ini? Xiaoyan menghela nafas. Jika dia bisa mendapatkan beberapa benda kuno dari para senior kuno ini, maka itu adalah harta yang sangat berharga. Dengan 10 Nektar para dewa, dia dapat mencoba menerobos puncak dewa petarung bintang 7. Sekarang, Xiaoyan telah memiliki 62 juta Genesis Ki. Namun, Xiaoyan juga bersiap untuk yang terburuk. Peningkatan substansial semacam ini, kecepatan kondensasi bukan karena melemahnya efek Nektar para dewa, tetapi karena Xiaoyan sendiri akan menjadi jenuh karena banyaknya kondensasi. Justru karena inilah Xiaoyan memilih untuk meningkatkan kekuatannya setelah memanen 10 Nektar para dewa. Setelah peningkatannya jenuh, dia langsung melanjutkan pertarungan sehingga kecepatan peningkatannya bisa dimaksimalkan. Dengan ribuan puncak yang ada, tujuan Xiaoyan hanya menerobos ke dewa petarung bintang 8. Adapun kekuatan seperti apa yang bisa dia tembus pada akhirnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Tapi sejauh ini, Xiaoyan masih merasa bahwa ribuan puncak di sini terlalu aneh. Nyala api naik di telapak tangan Xiaoyan dan 10 Nektar para dewa dengan cepat disempurnakan dalam nyala api, mengembun menjadi 10 tetes Nektar yang sangat suci. Tapi Xiaoyan tidak menelan semuanya sekaligus. Setelah memurnikannya, dia menelannya satu persatu. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, Xiaoyan telah banyak menahan diri. Beberapa hal perlu dilakukan step by step, terutama dalam hal kultivasi. Tetesan pertama Nektar para dewa dimasukkan ke dalam mulut Xiaoyan dan kekuatan misterius meletus lagi di tubuh Xiaoyan. Dia tidak merasakan sumber energi Ki pada awalnya, tetapi sumber energi dan bintang di tubuh Xiaoyan meningkat dengan gila-gilaan. Setelah pertempuran barusan, latar belakang Ki sumber Xiaoyan bahkan bisa meroket. Setelah setetes Nektar para dewa bertahan selama beberapa jam di tubuh Xiaoyan, kecepatan memadatkan Ki sumber dan bintang-bintang akan melambat. Segera tetes kedua dimasukkan lagi ke dalam mulut Xiaoyan. Lautan Ki asal dan bintang-bintang yang baru saja tenang mulai bergerak lagi, dan pondasi Ki asal terkondensasi secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan juga menyesalkan bahwa kekuatan Nektar para dewa ini berasal dari benua tertentu pada zaman kuno yang dulunya makmur, kini hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Tetapi semuanya tampaknya tidak dapat menghindari hukum langit dan bumi. Betapapun kuatnya itu hanyalah sementara. Jika ada kemakmuran, akan ada hari kemunduran. Hal yang sama berlaku untuk dunia, begitu juga manusia. Bahkan jika dia sekuat makhluk tertinggi dan begitu mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menandingi, dia tetap jatuh pada akhirnya.
Pada saat ini, Xiaoyan mau tak mau berpikir dalam hatinya, akankah Sensi yang coba dia lindungi dengan segenap kekuatannya benar-benar akan membuahkan hasil, atau apakah mungkin beberapa hasil sudah ditakdirkan. Sampai saat ini, Xiaoyan sebenarnya telah menyadari beberapa hal di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu karena Xiaoyan tidak mau berkompromi dalam hal ini dan dia tidak bisa berkompromi. Tetesan kelima Nektar para dewa ditelan lagi ke dalam mulut Xiaoyan. Pada saat ini, sumber energi latar belakang juga meningkat menjadi 70 juta. Setelah 5 tetes nektar para dewa memasuki tubuhnya, kecepatan memadatkan ki sumber dan bintang tetap sama. Xiaoyan menutup matanya rapat-rapat, masih belum bisa sepenuhnya membuang pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Mungkin untuk sesaat Xiaoyan melihat kebenarannya, tapi itu adalah kebenaran yang tidak dia inginkan. Jadi bagaimana dengan kebenarannya? Obsesi di hatinya memaksa Xiaoyan untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Masih kurang 10 juta dan aku bisa menembus ke puncak Dewa Petarung bintang 7. Xiaoyan hanya bisa menggunakan kultivasi untuk memastikan dirinya sendiri saat ini. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan bekerja keras dan tidak pernah berhenti. Karena Xiaoyan bahkan setelah menembus ke Dewa Petarung, dia masih belum memudar dari dunia. Tetesan ke-6, tetesan ke-7. Xiaoyan terus menuangkan nektar para dewa ke dalam mulutnya tanpa ada kecelakaan. Sumber energi Xiaoyan terus meningkat. Pada saat nektar para dewa tetes berikutnya memasuki tubuhnya, sumber ki dan bintang di tubuhnya tiba-tiba menerobos ke puncak Dewa Petarung bintang 7. Segalanya tampak biasa saja. Itu karena sebelum ini Xiaoyan mengalami pertempuran dengan kaisar klan pemakan jiwa dan jiwa Cimi, sehingga kultivasi Xiaoyan menjadi lebih lancar. Tentu saja mungkin karena nektar para dewa begitu kuat sehingga Xiaoyan mampu menembus puncak Dewa Petarung bintang 7 dengan begitu lancar. Xiaoyan menghela nafas panjang dan aura yang lebih kuat menyebar darinya. Puncak Dewa Petarung bintang 7. Gumam Xiaoyan merasakan sumber energi yang lebih agung dari lautan bintangnya. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Lagi pula tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai keabadian. Masih ada ribuan tahun sebelum invasi. Mulai sekarang, waktu ribuan tahun bisa dikatakan sangat panjang atau sangat singkat. Bahkan dihitung dari sekarang, masih sangat sulit bagi Xiaoyan sendiri untuk menembus keabadian. Semua harapan hanya dapat ditempatkan pada energi dunia Juci. Mungkin setelah mengambil kembali energi dunia pada Juci, kecepatan kultivasi Xiaoyan dapat ditingkatkan lebih cepat dan Xiaoyan memiliki kemungkinan untuk menembus keabadian. Pertarungannya dengan Juci itu akan meledak dalam waktu dekat. Meskipun Permaisuri tidak pernah menyebutkan bahwa ketika dia memasuki alam Suanyin, dia melihat Juci dalam kehampaan. Ada hubungan yang menentukan antara keduanya, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan di dalam hati mereka bahwa mereka harus melakukan pertempuran ini. Setelah menarik napas panjang, Xiaoyan perlahan berdiri. Waktu sangat berharga bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan akan menghargai sepanjang waktu ini untuk berlatih. Karena Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang harus dia hadapi berada di luar kekuatannya saat ini. Meskipun dia memiliki 2 avatar yang kuat, jika kekuatannya tidak tumbuh dengan cepat, jika avatar terlalu kuat, akan ada resiko kehilangan kendali atas avatar itu. Xiaoyan telah merasakan perasaan seperti itu pada avatar dewa asli, dan itu adalah
kehendak avatar dewa asli untuk dilahirkan sendiri. Selama Xiaoyan cukup kuat, keinginan avatar yang akan dilahirkan akan bubar dengan sendirinya. Sosok Xiaoyan sekali lagi menyapu ke puncak gunung ke-11. Tapi saat sosok Xiaoyan baru saja mendarat di puncak gunung, dia mendengar desahan penyesalan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara ini tidak dibuat secara kebetulan, tetapi sengaja didengar oleh Xiaoyan. Lalu matanya menyipit dan dia segera menjadi waspada. Itu semua palsu. Sama seperti Xiaoyan melihat sekeliling, sebuah suara aneh masuk ke telinga Xiaoyan. Dan segera Xiaoyan mengikuti arah suara yang datang dari ujung 1000 pegunungan. Setelah Xiaoyan berhenti, dia tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan. Sesampainya di depan puncak 1000 pegunungan, ketika Xiaoyan melihat sosok di depannya dengan jelas, tubuhnya terkejut. Mayat yang membusuk perlahan menghilang. Pada saat ini ada sosok di atas mayat itu. Sidik jarinya berubah dan lumpur serta batu di sekitarnya langsung mengubur mayat itu. Batu dan tanah ditumpuk terus-menerus dan setelah beberapa saat puncak gunung muncul di depan Xiaoyan dan sosoknya mendarat di puncak gunung dan sebuah benih ditanam di atasnya. Dari mana asalmu? Sosok itu bahkan tidak menoleh untuk melihat Xiaoyan. Aku berasal dari dunia sensi. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menjawabnya. Oh, dunia sensi. Kenapa kamu datang ke sini? Sosok itu bertanya dengan nada ragu. Untuk meningkatkan kekuatanku. Kekuatan. Sepertinya kamu telah memperoleh kekuatan yang kamu inginkan. Tetapi ketika kamu masuk ke sini, apakah dia tidak memberitahumu bahwa kamu tidak bisa keluar dari sini sama sekali? Sosok itu bergumam dan segera setelah kata-kata itu keluar, Xiaoyan membatu di tempat. Apakah Jiuying dengan sengaja menjebaknya? Selain keberadaan kuno di sini, kunci sebenarnya adalah ketidakmampuan untuk meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu apakah senior tidak bisa keluar setelah masuk ke sini. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya, meragukan hatinya. Jiuying berkata bahwa dia memiliki 6 avatar yang memasuki tempat ini, tetapi koneksinya terputus. Mungkinkah orang ini salah satu avatar Jiuying? Sosok itu menggelengkan kepalanya dan tidak memilih untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan. Tidak menjawab sama saja dengan menyetujui. Xiaoyan segera memfokuskan matanya sedikit dan berkata dengan setengah tersenyum. Nama orang yang membawaku ke sini adalah Jiuying. Aku ingin tahu apakah senior mengenalnya. Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Dan ketika dia mendengar nama Jiuying, sosok orang itu membeku tak terkendali. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, menilai dari reaksi orang ini dapat disimpulkan bahwa dia pasti salah satu avatar Jiuying. Begitu avatar dipisahkan dari tubuh utama dan setelah kebijaksanaan spiritualnya sendiri lahir, maka di tubuh utama adalah ancaman terbesar bagi avatar. Karena begitu tubuh utama terhubung kembali, kebijaksanaan spiritual yang dihasilkannya akan langsung terhapus. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我俩都会性命堪忧。所有的鹰犬
之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。